Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,70% ke angka 5.928. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang terlihat masih turun dan disertai adanya distribusi oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang akan diupload setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 4.050. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini BBRI masih bergerak downtrend. Dan telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat berada di sekitar harga 4.200, sedangkan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 4.330. Sebelumnya BBRI sempat turun menyentuh support di harga 4.000 dan sempat rebound. Tapi sebelum dekat dengan garis EMA 150, hari ini BBRI sudah mulai turun kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat, penurunan ini malah terlihat adanya sedikit akumulasi. Sedangkan asing mulai keluar kembali dari saham BBRI setelah 1 minggu terakhir ini masuk melakukan akumulasi. Jadi setelah hari Senin sampai Kamis melakukan akumulasi dan BBRI bergerak naik, hari ini asing keluar lagi dan BBRI mulai turun kembali. Jadi dari data yang kita dapat memang tren BBRI saat ini masih kurang bagus karena telah berada di bawah garis EMA 150. Tapi karena saat ini BBRI masih tertahan di support di harga 4.000 yang beberapa kali sempat membuat BBRI rebound, kita bisa amati saham ini untuk trading jangka pendek. Karena masih ada potensi untuk rebound dari support di harga 4.000. Apalagi penurunan hari ini masih disertai adanya akumulasi oleh bandar. Jadi walaupun asing hari ini keluar, tapi bandar masih akumulasi. Jadi ada potensi BBRI untuk rebound kembali dari harga 4.000. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 4.000. Apabila terbentuk candle hijau seperti posisi ini, kita bisa spekulatif buy, tapi tetap aja harus hati-hati karena cara tren BBRI saat ini sudah kurang bagus. Karena itu kita spekulatif buy, bukan buy untuk hold untuk jangka yang lebih lama. Karena memang saat ini trennya sudah mulai bergerak turun. Dan garis EMA 50 juga kita lihat mulai bergerak turun. Jadi walaupun kita berhasil beli di sekitar harga 4.000, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Tekim. Saham Tekim hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 10.100. Dan bisa kita lihat di grafik. Secara grafik Tekim pergerakannya saat ini hampir mirip dengan BBRI. Bedanya saat ini Tekim mulai bergerak sideways. Jadi Tekim setelah turun menyentuh daerah support di harga 9.500, berhasil rebound, gagal break dari garis EMA 150, turun lagi tetapi masih bertahan di support di harga 9.500. Jadi untuk saham BBRI, support saat ini di harga 4.000, apabila masih terus bisa bertahan di atas harga 4.000 itu, BBRI juga akan mirip dengan Tekim akan bergerak sideways antara support dan resisten di EMA 150. Jadi bisa kita lihat setelah berhasil rebound dari support di harga 9.000, saat dekat dengan garis EMA 150, Tekim juga terlihat masih gagal break. Karena itu masih bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Tapi untuk tren jangka menengah, trennya masih kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan garis EMA 50 juga bisa kita lihat saat ini mulai turun mengarah ke bawah. Jadi harus hati-hati untuk Tekim apabila garis EMA 50 berpotongan dengan garis EMA 150. Dan jika kita lihat, untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 10.675. Jadi pada tanggal 5 Mei kemarin sempat menyentuh daerah resisten ini dan bisa kita lihat keesokan harinya mulai turun kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% ini masih disertai sedikit akumulasi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini mulai keluar kembali dari saham Tekim. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Tekim masih ada potensi untuk bergerak sideways dan turun kembali menuju support di harga 950. Jadi strateginya hampir mirip dengan BBRI. Kita tunggu di sekitar daerah support ini, apabila terbentuk candle hijau kita bisa spekulatif buy.
Karena sudah ada historinya, bisa kita lihat setiap kali terbentuk candle hijau ada potensi untuk rebound sementara. Tapi ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 150, potensinya masih akan besar untuk mengarah ke bawah. Karena memang secara tren masih kurang bagus saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 905. Dan bisa kita lihat di grafik, ini merupakan contoh grafik yang bagus untuk kita bandingkan dengan saham BBRI dan Tekim tadi. Apabila kita lihat pada sampai posisi ini mirip dengan saham Tekim. Jadi setelah turun di bawah garis EMA 150, MNCN masih bertahan di atas harga 950. Setiap kali bertahan, rebound, berusaha break dari garis EMA 50 dan 150, gagal break. Tapi pada saat turun menembus menuju support di harga 950, bisa kita lihat saat ini MNCN telah turun di bawah support ini, sehingga harga 950 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan pada posisi di sini bisa kita lihat garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi secara tren lebih besar potensinya untuk bergerak turun. Jadi untuk Tekim dan BBRI memang belum sampai posisi seperti MNCN. Tapi ini bisa kita jadikan contoh apabila ternyata BBRI dan Tekim gagal bertahan di atas support saat ini, dan ternyata garis EMA 50 juga telah turun di bawah garis EMA 150, potensinya akan terus bergerak turun. Jadi kita harus hati-hati pada kedua saham itu. Karena saya bilang apabila mau entry, kita spekulatif buy. Karena resikonya masih sangat besar. Karena trennya masih downtrend. Dan jika kita lihat saat ini untuk MNCN, support berikutnya itu di harga 900. Jadi saat ini sudah dekat dengan support di harga 900. Bisa kita lihat di posisi ini sebelumnya ini merupakan resisten, setelah berhasil break maka saat ini berupa support. Setelah itu di bawah harga 900, support berikutnya di harga 850. Jadi hati-hati untuk saham MNCN karena saat ini sudah downtrend, bisa saja akan terus bergerak turun. Tapi karena dalam beberapa hari terakhir atau 1 minggu terakhir sudah terbentuk candle merah, ada potensi untuk rebound dari harga 900. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 3% ini masih disertai distribusi. Dan asing hari ini juga keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, MNCN secara tren untuk 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, karena minggu depan transaksi bursa tidak full 5 hari, MNCN saya lihat untuk tren 2 minggu ke depan masih ada potensi untuk turun menembus support di harga 900. Bisa saja dalam 1 minggu ke depan ada potensi untuk rebound sementara karena sudah turun beberapa hari. Tapi hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara, setelah itu MNCN akan melanjutkan penurunan. Jadi teman-teman apabila ingin spekulatif buy bisa tunggu di harga 900. Apabila berhasil rebound bisa entry, take profit apabila gagal break dari harga 950, tetapi harus sangat hati-hati untuk saham ini karena trennya masih sangat downtrend dan garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Breeze. Saham Breeze hari ini turun 4% lebih ke harga 2.310. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Breeze masih bergerak sideways. Dan bedanya dengan ketiga saham tadi, Breeze saat ini masih bertahan di atas garis EMA 150. Walaupun saat ini telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten, sedangkan garis EMA 150 masih berupa support. Untuk garis EMA 150 di harga 2110, sedangkan support terdekat di harga 2200. Jadi sebelumnya Breeze turun menembus support di EMA 50, saat menyentuh harga 2200, Breeze masih bisa bertahan dan masih bisa berhasil rebound. Tapi kita lihat saat nyentuh garis EMA 50 gagal break, turun kembali menuju support di harga 2200, berhasil rebound, gagal break lagi dan saat ini mulai turun. Karena itu trennya sideways. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 4% ini masih disertai adanya distribusi. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk saham Breeze, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 2000, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun garis EMA 150 di harga 2110,
Tapi harga 2000 merupakan support psikologis yang masih kuat bisa menahan penurunan dari saham BRIS. Jadi saat ini ada dua support kuat yang bisa menahan penurunan dari saham BRIS. Dan secara candle juga bisa kita lihat BRIS masih berada di atas garis EMA 150. Jadi untuk tren paling tidak masih sideways. Dan memang dalam 1 minggu ke depan BRIS masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 150 sampai 2200. Jadi ini bisa jadi kita target untuk entry-nya. Apabila menyentuh daerah support di harga 2200 atau garis EMA 150 BRIS berhasil rebound, kita masih bisa entry. Karena masih aman dan masih ada potensi untuk swing trade pada saham ini. Jadi kita beli di sekitar harga 2200 atau di sekitar garis EMA 150. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.